seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali selama 30 menit ke depan, Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya, Virgia Hasan. Pemirsa, angin puting beliung yang menerjang wilayah Kabupaten Banyuwangi membuat sejumlah pohon ambruk, selain itu juga membuat satu warung makan rusak parah. Beruntung dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir hingga 300 juta rupiah. Video amatir milik warga ini memperlihatkan sejumlah pohon tumbang yang terjadi di beberapa titik wilayah Banyuwangi akibat diterjang puting beliung pada Rabu siang. Selain pohon tumbang, sebuah rumah makan juga mengalami rusak parah di Kecamatan Singojuru. Menurut Haji Fauzi, pemilik rumah makan menuturkan angin datang arah selatan yang kemudian disusul dengan hujan lebat. Aula rumah makan warung sebelang sempat terangkat oleh angin dan dihempaskan ke bawah. Akibatnya, peralatan makan, sound system, meja, kursi mengalami kerusakan cukup parah. Kerugian ditaksir mencapai hingga 300 juta rupiah. Beruntung aula rumah makan tersebut dalam keadaan sepi dan tidak memakan korban jiwa. Yang roboh ini apa? Aula. Kejadian jam berapa itu, Pak Haji? Kurang lebih ya jam 1.30. Kalau dari ceritanya itu angin datang dari mana? Katanya anak-anak itu dari selatan katanya. Saya kan ketempatan tidak di sini di rumah sana di Cangkuk. Kemudian itu langsung roboh atau sempat keangkat dulu, Pak Haji? Kalau menurut cerita itu ya agak keangkat terus langsung roboh gitu ke utara. Kondisi waktu aula itu seperti apa? Ada orang atau kosong? Kosong. Berarti tidak ada korban jiwa ya? Tidak ada. Berarti yang rusak hanya apa saja? Ya fasilitas itu di dalam ada tempat-tempat prasmanan itu, piring-piring, sound system apa itu, kursi, meja. Berarti ini untuk sementara dibersihkan dulu, Pak Haji ya? Ya dibersih. Sementara itu, Kapolsek Singojuru AKP Arif Bahyudi menuturkan ada beberapa pohon tumbang di wilayahnya namun dapat segera teratasi sehingga tidak membuat kemacetan panjang.
Beruntung dalam peristiwa yang terjadi di wilayahnya tersebut tidak ada korban jiwa maupun luka. Kapolsek Singojuru juga menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada jika terjadi kejadian yang sama. Kami laporkan ada 2 kejadian puting beliung yang menimpa di wilayah hukum kami di Singojuru, yaitu di Jalan Raya, tepatnya di Desa Alas Malang, 2 pohon tumbang, kemudian di rumah makan sebelah, di mana aulanya juga ikut ambruk dikarenakan bencana puting beliung. Sampai saat ini tidak ada korban, alhamdulillah, hanya korban material yang menimpa di rumah makan sebelah. Di aula itu kerugiannya lumayan besar, taksir kerugiannya yaitu sebesar 300 juta. Itu menurut keterangan pemilik dari Haji Saudi. Yang di Jalan Desa Malang itu hanya segera cepat kita tangani dan bisa terevakuasi, alhamdulillah. Mungkin hanya sekitar memakan waktu 30 menitan. Kemudian arus jalan Sempu Singojuru yang tepat di Desa Alas Malang sudah bisa teratasi dan kembali normal. Itu pohon jenis apa dan Trembesi. Trembesi. Dani Eka, JTV Banyuwangi. Angin kencang yang menerjang wilayah Banyuwangi pada Rabu siang mengakibatkan sejumlah pohon di Banyuwangi banyak yang tumbang. Bahkan akibat cuaca buruk tersebut sempat melumpuhkan aktivitas penyeberangan Ketapang. Sejumlah pohon yang tumbang akibat diterjang angin kencang itu terjadi di Jalan Adi Sucipto, depan kantor pajak Pratama Banyuwangi. Pohon tumbang yang melintang di jalan raya mengakibatkan arus lalu lintas searah terganggu dan harus dialihkan sementara waktu. Pohon tumbang juga terjadi di kampus Politeknik Negeri Banyuwangi. Bahkan pohon trembesi berukuran besar tersebut juga menimpa motor yang diparkir di bawah pohon. Bahkan pohon tumbang lainnya juga terjadi di depan kantor Desa Sempu, Kecamatan Sempu. Pohon tumbang melintang ke tengah jalan raya. Selain itu, akses menuju bandara juga terhambat akibat pohon tumbang di depan perumahan Concrong, Desa Kecamatan Rogo Jampi. Bahkan tower di kantor Kecamatan Rogo Jampi juga patah akibat diterjang angin kencang. Angin mendadak bertiup kencang di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan hampir merata di beberapa kecamatan. Laporan kerusakan juga masih terus dilakukan pendataan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banyuwangi. BPBD masih terus melakukan asesmen dan evakuasi terhadap warga yang terdampak bencana, termasuk mengevakuasi pohon tumbang yang roboh melintang di jalan raya. Cuaca buruk yang melanda sebagian besar wilayah kota Banyuwangi Rabu siang juga berimbas pada penyeberangan di Pelabuhan ASDP Ketapang. Pelabuhan sempat ditutup selama 1 jam akibat cuaca buruk yang melanda Selat Bali. Penutupan dilakukan untuk memastikan keselamatan pelayaran di tengah gelombang tinggi dan angin kencang. Korsatpel BPTD Ketapang, Bayu Kusuma Nugroho mengatakan, penutupan pelabuhan dilakukan mulai pukul 13.50 waktu Indonesia Barat dan dibuka kembali pada pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Membuka akses jalan dengan alat seadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan
selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Mana Tara? Akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mujib SPD MM, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga menjadi insan yang muttaqin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi, atas nama keluarga besar Bondan Banyuwangi mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Kabupaten Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang nenek berusia 86 tahun asal desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi hilang misterius usai pergi meninggalkan rumah tanpa pamit. Korban dinyatakan hilang sejak Sabtu akhir pekan lalu dan keberadaannya tidak diketahui hingga saat ini.
Upaya pencarian melibatkan Regu SAR, TNI Polri, relawan, serta masyarakat tak kunjung membuahkan hasil hingga hari keempat. Keberadaan Sami, nenek berusia 86 tahun, kini dalam pencarian oleh tim gabungan setelah dinyatakan hilang sejak Sabtu lalu. Bahkan upaya penyisiran selama 4 hari di kebun kopi lereng Gunung Raung tak kunjung membuahkan hasil. Nenek asal dusun Lekap, Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi ini hilang misterius setelah pergi meninggalkan rumah tanpa pamit Sabtu siang lalu. Putra korban bersama warga sempat mencari keberadaan nenek tersebut sejak tidak balik ke rumah pada sore harinya. Akan tetapi upaya pencarian tersebut menemui jalan buntu. Anak korban lantas melaporkan dan meminta bantuan untuk mencari keberadaan ibunya tersebut. Namun upaya penyisiran ke kebun kopi tempat terakhir kali warga melihat nenek Sami hingga Selasa sore kemarin tak membuahkan hasil. Padahal areal pencarian sudah diperluas mencapai 1 km. Akan tetapi nenek Sami tak juga ditemukan. Medan areal pencarian cukup menyulitkan regu pencari yang beranggotakan SAR Jember, BPBD, TNI Polri, perangkat desa, relawan bersama warga. Tanaman kopi yang berjajar membuat petugas harus menunduk dan berjalan merangkak kala menyisir areal kebun. Ada hasil masih. Oh iya. Sekarang istirahat, besok lanjut. Ya sesuai koordinat yang ditentukan Basarnas. Berapa itu Pak? 1 kilo. Ya kendala di lapangan ya karena medan menelusuri areal kebun kopi tidak bisa jalan secara maksimal. Wong mlaku ya mungkruk golek ning sore kopi. Medannya rumpun dengan pohon kopi, dia selundupan yang sore kopi. Itu pun jarak antara teman dan teman 3 meter baru penyisiran datar, serentak, terus model silang itu. Besok mungkin ya ke Mara, besok ke arah barat daya, terus penyisiran ke curah-curah. Pencarian hingga Rabu petang belum membuahkan hasil. Selain itu, cuaca buruk yang juga menerjang wilayah Kalibaru membuat operasi SAR untuk sementara dihentikan dan dilanjutkan pada Kamis pagi. Dani Eka, JTV Banyuwangi. Anggota Satlantas Polresta Banyuwangi memasang spanduk peringatan bahaya di sejumlah perlintasan kereta api tak berpalang pintu dan tidak dijaga Rabu siang. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi kecelakaan, terutama bagi pemudik menjelang arus mudik Lebaran 2025. Data Satlantas Polresta Banyuwangi tercatat ada 20 perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Jelang musim mudik Lebaran, anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Banyuwangi memasang sejumlah banner peringatan bahaya di sejumlah perlintasan rel kereta api tak berpalang pintu dan tidak dijaga Rabu siang. Sebab 3 hari lagi sudah memasuki libur Hari Raya Idul Fitri. Tentu saja diprediksi akan terjadi peningkatan volume kendaraan di Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa ini. Pemasangan banner atau spanduk peringatan di perlintasan kereta api tak berpalang pintu dan tak dijaga ini sebagai antisipasi kecelakaan terutama bagi pemudik. Salah satu perlintasan kereta api yang tidak dijaga ini ada di Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro. Di perlintasan ini lampu peringatan juga diketahui mati, sehingga harus dijeli dan hati-hati sebelum melintas. Data Satlantas Polresta Banyuwangi tercatat ada 20 perlintasan kereta api tanpa palang pintu dan tidak dijaga. 5 diantaranya merupakan perlintasan yang memiliki lebar jalan di atas 4 meter. Jadi kita ada kegiatan atau agenda pemasangan flyer atau spanduk di tempat kereta yang tidak berpalang pintu ataupun tidak dijaga. Jadi ada beberapa titik, salah satunya di titik pada siang ini di Jalan Klatak, salah satu yang tidak berpalang pintu. Di mana masih ada beberapa titik yang menjadi rawan laka, yang menjadi perhatian juga. Maka dari itu kami sebagai bahan sosialisasi ke depannya sudah koordinasi kami juga dengan Pemda atau stakeholder terkait untuk segera pemasangan palang pintu ini dihadirkan dan juga disiapkan pos untuk penjagaan pos yang berpalang pintu tersebut. Tentunya tujuan ini agar masyarakat juga nyaman dalam berkendara dan melintas kereta api
karena menjelang mudik ini sudah ada beberapa penambahan gerbong dari kereta api tersebut. Jadi jalurnya agak cukup padat. Kami mengimbau mengantisipasi mudik ini, menghindari angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi dan fatalitas tentunya. Semoga masyarakat juga terhindar dari Jalur perlintasan kereta api menjadi salah satu fokus karena para pemudik yang datang ke Banyuwangi memungkinkan tak hafal betul dengan jalur yang dilalui, sehingga mereka rawan tak fokus ketika melintas di perlintasan tanpa palang pintu. Di musim Lebaran kali ini, jadwal kereta api saat melintas di Banyuwangi juga berbeda dengan kondisi jadwal pada tahun sebelumnya. Kecelakaan lalu lintas di perlintasan kereta api di Banyuwangi tercatat terjadi 2 kali sepanjang 2025. Salah satunya terjadi di perlintasan tanpa palang pintu di wilayah Klatak yang melibatkan mobil minibus pada awal Januari 2025. Selain pemasangan spanduk, sejumlah langkah lain juga disiapkan untuk menghadapi arus mudik tahun ini. Kepolisian bersama pihak lain terkait telah menyiapkan pos pengamanan dan rekayasa lalu lintas di beberapa titik rawan. Beberapa buffer zone juga disiapkan di sekitar Pelabuhan Ketapang. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program Strata 1, Rp300.000. Program Pasca Sarjana, Rp500.000. Menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline, bisa langsung di Ruang Humas Lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 087816511550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip. Ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah
bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi, atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tim unit Reskrim Kepolisian Sektor Sukowono, Jember berhasil menangkap pelaku penjual bubuk petasan yang beraksi di kawasan Jember Utara. 22 kg bubuk petasan, 1,5 kg belerang, 100 meter sumbu petasan, serta puluhan selongsong petasan kosong berhasil disita sebagai barang bukti. Inilah suasana penangkapan dan penggeledahan di gudang penyimpanan bubuk petasan milik pelaku yang dilakukan tim unit Reskrim Kepolisian Sektor Sukowono, Jember. Pelaku Hasan Sipol ditangkap di rumahnya di Desa Sumberwringin, Kecamatan Sukowono, Jember. Usai bertransaksi dengan polisi yang menyamar sebagai pembeli bubuk petasan. Pelaku sempat berkelit hanya sebagai perantara atau pengantar pesanan. Namun polisi melakukan pemeriksaan lanjutan dengan menggeledah rumah pelaku. Saat upaya penggeledahan di salah satu ruangan di belakang rumah pelaku, polisi menemukan 22 kg bubuk bahan peledak petasan, 1,5 kg belerang, 100 meter sumbu peledak petasan, dan puluhan selongsong kosong petasan yang disimpan di bawah tumpukan karung berisi jagung dan gabah. Hasil keterangan polisi Rabu siang tak hanya menjual bubuk petasan, pelaku juga memproduksi petasan dengan daya ledak tinggi yang biasanya dipesan untuk kegiatan di bulan Ramadan, baik dari kawasan Jember Utara maupun Bondowoso. Atas nama HSN alias Pak SPL telah kedapatan menyimpan, menguasai, dan menjual belikan obat mercon atau obat petasan jenis bubuk warna silver di rumahnya, dan pada waktu itu kami amankan sebanyak kurang lebih 22 kilo. Kemudian kami mengamankan tersangka dan barang bukti berupa bahan peledak jenis obat mercon atau bubuk warna silver dan beberapa bahan petasan yang siap dijual maupun dirakit. Pelaku sendiri dapat dari mana? Apa membuat atau seperti apa kemudian? Pelaku mendapatkan obat mercon tersebut dari seseorang dengan cara membeli secara COD. Tersangka sendiri jualannya di wilayah mana saja distribusi? Yang bersangkutan menjual obat mercon tersebut di wilayah Sukowono dan sekitarnya. Polisi melakukan pengembangan kasus penjualan bubuk bahan peledak petasan dengan memburu pemasoknya yang telah diketahui identitasnya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara tentang bahan peledak. Lutfi Kurohman, JTV. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri, produsen kue kering di Lumajang kebanjiran pesanan. Lonjakan permintaan tembus 3 kali lipat dibanding hari biasa. Berkah menjelang Ramadan dirasakan para pengusaha kue kering, salah satunya Yeti Krisnawati, 41 tahun, warga Pulau Sari, Kelurahan Citro di Wangsam, Lumajang. Sejak awal puasa hingga kini, home industri kue kering miliknya sibuk produksi aneka pesanan kue pelanggannya. Pundi-pundi rupiah terus mengalir deras ke kantongnya. Bahkan pesanan kue saat Ramadan ini naik 3 kali lipat dibandingkan hari biasa. Dari produksi rutin per bulan 200 hingga 300 pack saja, kini pesanan kue kering tembus sudah mencapai 1000 pack. Kunci tingginya permintaan pasar itu didapatkan Yeti Krisnawati lantaran ia menjaga kualitas barang dagangan serta cita rasa, sehingga setiap konsumen yang datang bisa kembali lagi menjadi pelanggan. Aneka macam kue kering diproduksi Yeti sejak 22 tahun silam, diantaranya nastar, kastengel, serta primadona pelanggan kue pia rasa coklat dan durian. Kebanyakan pelanggan membeli kue untuk dihidangkan lebaran hingga hampers lebaran, baik untuk keluarga, rekan kerja, maupun kolega bisnis. Pesanan kue dari industri rumahan ini tak hanya datang dari Lumajang, tetapi juga dari luar kota, bahkan hingga ke luar negeri. Seharinya bisa produksi sampai 900 sampai 1000 pack. Kalau dibandingkan dengan hari biasa, Bu? Kalau hari biasa 200 sampai 300. Kuenya apa aja, Bu, yang tersedia? Kuenya yang edisi lebaran ada pia yang edisi lebaran, terus kue kering yang kue yang untuk lebaran. Yang favorit apa, Bu? Yang favorit ada pia durian dan pia coklat lumer. Untuk pemasarannya? Pemasarannya di area Lumajang, di Malang, ada yang dibawa ke Hong Kong lewat reseller-reseller yang online-online itu. Kalau harganya mulai berapa, Bu? Harganya mulai 65 sampai 100.000 per packnya.
Itu harga tergantung apa? Tergantung rasa sama macamnya kuenya. Dari Malang, dari kota Malang aslinya. Ini beli apa, Bu? Beli pia durian di sini yang paling saya seneng itu pia durian, pia coklat. Semuanya enak sebenarnya. Cuman mesti ini kalau lebaran rutin ini pia durian sama pia coklat. Adanya lebaran ini pia durian. Kenapa kok jauh-jauh beli di sini? Sudah langganan lama dan tahu dari Facebook, tahu dari TikTok. Kalau harganya, cocok rasanya. kalau harganya gimana? Harganya termasuk murah lah. Ini pia duriannya durian asli loh isinya ini. Cuma sama gula, nggak pakai campur-campuran tepung gitu. Enak rasanya dan udah lama ini. Kue kering produksi Yeti dijual dengan harga mulai dari Rp65.000 hingga Rp100.000 per pack, tergantung ukuran dan jenisnya. Yonggi Nugroho, JTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes simulasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mujib SPD MM, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga menjadi insan yang muttaqin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi, atas nama keluarga besar Budayan Banyuwangi mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan
baik. Pemirsa, bingung menu berbuka puasa itu saja? Tidak ada salahnya Anda mencoba menu buka puasa dengan menyantap kuliner ala Jepang ramen. Kedai Doshi Ramen salah satu kedai yang menyajikan aneka kuliner Jepang. Di sini selain bisa menikmati ramen, pengunjung juga bisa menikmati suasana kedai seperti di negara matahari terbit Jepang. Bagaimana suasana kedai ala Jepang yang satu ini? Berikut liputannya. Siapa yang tidak kenal mie ramen? Kuliner berbahan dasar mie kuah kaldu ayam ini berasal dari Jepang dan mulai banyak dijual di tanah air. Pada bulan Ramadan, Anda mungkin bosan dengan menu berbuka itu saja. Tidak ada salahnya mencoba kuliner yang satu ini. Kedai Doshi Ramen yang berada di Jalan Suyoso, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, salah satu kedai menjual aneka ramen. Ella Aprilia, pemilik kedai, sengaja mengkonsep rumah makannya seperti rumah makan seperti di negara aslinya Jepang. Nuansa ala Jepang terasa saat Anda masuk kedai, salah satunya dengan melihat gerbang ala kerajaan Kaisar Jepang, penampakan bunga sakura, hingga pernak-pernik lampu lampion Jepang. Tidak hanya itu, kedai ini dipenuhi furnitur, nuansa kayu ala Jepang termasuk meja kursinya. Di kedai ini aneka ramen disajikan mulai volcano ramen, kari ramen, dry ramen, miso ramen, dan tori paitan ramen. Selain aneka ramen, kedai ini juga menyajikan masakan Jepang lainnya. Sofia, salah satu pengunjung, mengaku ketagihan makan mie ramen ini. Mie yang bercampur kaldu sangat lezat saat disantap. Kenapa kok memilih makanan Jepang ya? Kalau biasanya kalau masakan Indonesia itu kan lalapan. Unik gitu, tempatnya juga lagi friendly lah gitu. Dengan masakan Jepang seperti ramen Ya. mungkin sudah terbiasa atau gimana rasanya itu? Iya, terbiasa, rasanya enak juga. Kalau di masakan Indonesia mirip apa sih sebetulnya? Mirip apa ya? Mie ayam atau Iya, wah lebih enak ini. Ayam. Iya. apa yang paling terasa apa bumbu apanya? Makanya ya, kaldunya terasa. Oh, sangat bagus. Mie ayam biasa kan ya udah seperti itu gitu. Kedai Doshi Ramen ini baru dibuka sebulan lalu. Pada saat Ramadan, khususnya pada saat berbuka puasa, kedainya selalu ramai dikunjungi. Volcano Ramen menjadi yang paling bestseller. Karena saya sama adik saya tuh kan suka makanan ramen Jepang. Probolinggo tuh nggak ada yang kayak restoran bentuknya kayak Jepang gitu loh, kayak vibe-nya Jepang itu nggak ada. Jadi ini ya mas kita bikin ide kayak gitu. Mumpung waktu itu belum ada ramen sama sekali di Probolinggo gitu. Tapi sekarang udah ada beberapa. Gitu. Buka tahun berapa nih Mbak? Baru 1 bulan. Iya, tanggal 8 kita pembukaan kemarin. Mungkin menunya andalan menu Favorit kita itu ada di Volcano, terus ada di Kari, sama ada di Tori Paitan Ramen. Itu biasanya dibeli Bestseller, bestseller ya. Yang membedakan dengan mungkin ya kalau orang-orang Indonesia mie ayam dengan ramen sama-sama mie ini, bedanya di mana itu? Kalau misalnya kita tuh benar-benar 100% pakai kaldu ayam, nggak ada campuran yang instan-instan itu nggak pakai. Kita 100% dari kaldu ayam semua. Bagaimana penasaran dengan kuliner Jepang yang satu ini? Tidak ada salahnya Anda berbuka puasa dengan kuliner mie ramen. Farid Pahlavi, JTV. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Virgia Hasan dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya. Pohon depan perumahan Concrong roboh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi, atas nama keluarga besar Bondan Banyuwangi mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mujib SPD MM, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga menjadi insan yang muttaqin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. budaya lestari. Mojo paling singo
Jawi semua beraksi, atur insiden dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni, Riok ludruk campur sari, tembung Ngawi sampai Banyuwangi, ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri buktinya. Ayo rek guyub makaryo, Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur, KTP 100% Jawa Timur. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin.